Hamas menghukum mati 5 warga Palestina, termasuk 2 orang karena berkolaborasi dengan Israel. Gerakan Hamas yang mengumumkan pada Ahad 4 September telah menjatuhkan hukuman mati kepada 5 warga Palestina, termasuk 2 orang karena telah berkolaborasi dengan Israel. Hukuman mati untuk kerjasama adalah yang pertama, dijatuhkan di wilayah pesisir Palestina dalam lebih dari 5 tahun. Pada Ahad pagi, 2 pengkhianat dijatuhi hukuman mati karena bekerja sama dengan Israel, dan 3 lainnya dalam kasus kriminal, kata Hamas dalam pernyataannya dikutip Al Jazeera. Pernyataan itu selanjutnya mengatakan bahwa para terdakwa sebelumnya telah diberikan hak penuh mereka untuk membela diri. Kementerian Dalam Negeri Hamas memberikan inisial dan tahun kelahiran 5 orang Palestina yang telah dieksekusi tetapi tidak memberikan nama lengkap mereka. 2 orang yang dieksekusi terbukti bekerja sama dengan Israel adalah 2 pria yang lahir pada tahun 1978 dan 1968 katanya. Pelaku yang lebih tua adalah penduduk Khan Yunis di selatan jalur Gaza yang terkepung. Dia diduga memberi Israel informasi tentang orang-orang yang melakukan perlawanan dan lokasi peluncuran roket pada 1991 menurut Hamas. Pelaku kedua dijatuhi hukuman mati karena masuk Israel dengan informasi intelijen yang menyebabkan warga sipil menjadi sasaran dan dibunuh di tangan pasukan penjajah, tambah pernyataan itu. Sementara itu, 3 pelaku lainnya dijatuhi hukuman mati setelah divonis bersalah atas kasus pembunuhan. Sejak Hamas menguasai Gaza pada 2007, pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati kepada puluhan warga Palestina. Dan sejauh ini telah mengeksekusi 27 orang. Menurut kelompok hak asasi manusia, Palestina dikenal memiliki banyak gerakan politik. 2 yang berpengaruh adalah Hamas dan kelompok Fatah. Hamas telah menjadi pemimpin de facto jalur Gaza sejak 2007. Setelah mengalahkan dominasi Partai Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas dalam pemilihan parlemen, Hamas kemudian mengeluarkan Fatah dari Gaza ketika partai sekuler itu menolak mengakui hasil pemilihan parlemen. Hamas dan Fatah telah memerintah wilayah Palestina yang diduduki di jalur Gaza dan satunya di tepi barat masing-masing sejak saat itu. Hamas didukung mayoritas rakyat Palestina, sementara Fatah didukung Amerika Serikat dan Israel. Hamas, dunia harus tuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya. Gerakan Perlawanan Islam Palestina, Hamas menyuruh masyarakat internasional menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatannya. Seruan itu diungkapkan juru bicara Hamas Hazem Qasim. Israel melakukan kejahatan perang dan terorisme negara terhadap rakyat Palestina. Ini membuatnya perlu dituntut pertanggungjawaban di semua tingkat, ujar dia menunjuk ke Pengadilan Kriminal Internasional. Dia menyatakan agresi Israel di Gaza merupakan kelanjutan dari kebijakan agresi Israel terhadap rakyat Palestina dimanapun mereka berada, termasuk di tepi barat yang diduduki dan Yerusalem. Qasim menegaskan kembali agresi Israel membutuhkan tanggapan dan perlawanan Palestina untuk memaksa musuh membayar harga atas kejahatannya terhadap Palestina. Dia meminta masyarakat internasional menekan pendudukan Israel untuk menghentikan agresinya terhadap Palestina yang meningkat menjadi pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Israel mengakhiri kampanye pemboman 3 hari terhadap warga Palestina di Gaza, tapi malah menyusul gencatan senjata yang ditengahi Mesir. Selama kampanye brutal, 44 warga Palestina termasuk 15 anak-anak dan 4 wanita tewas, ungkap Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, dan 360 orang lainnya terluka. Dengan konflik dan ketegangan yang masih terjadi antara Israel dengan Palestina, sejumlah negara di dunia belum mengakui Israel. Namun demikian, ada juga negara-negara yang sudah mengakui Israel dan menjadi sekutunya. Berikut adalah 4 negara sekutu Israel. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang mengakui Israel di tahun 1948 melalui Presiden Harry S. Truman. Saat itu, AS resmi menjadi sekutu Israel dan menjalin kerjasama. Presiden AS di masa-masa setelahnya juga teguh membela Israel. Contohnya adalah Donald Trump yang justru menyalahkan Hamas ketika pasukan Israel menembaki kerumunan demonstran Palestina. Peristiwa itu terjadi dalam unjuk rasa Great March of Return sepanjang 2018 hingga 2019. Kekerasan tersebut terjadi bersama dengan dibukanya kedutaan besar AS di Yerusalem. Usai Trump memindahkannya dari Tel Aviv, keputusan Trump itu sontak membuat merekam masyarakat Palestina. Pada Juni 2022, pasukan militer AS dan Israel sudah melakukan latihan militer bersama. Hal ini dimaksudkan untuk mengordinasikan berbagai hal, seperti pertahanan udara dan logistik. Saat terjadi perang dengan kelompok bersenjata Lebanon Selatan, latihan gabungan itu diawasi langsung oleh pasukan pertahanan Israel dan Komando Pusat AS.
Jerman. Hubungan bilateral antara Jerman dan Israel mulai digalai pada 12 Mei 1965. Keputusan ini dianggap sebuah keajaiban, sebab pernah terjadi pembantaian warga Yahudi oleh Nazi Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Peristiwa yang disebut sebagai Holocaust itu menewaskan setidaknya 6 juta warga Yahudi, Polandia, dan tawanan perang Uni Soviet. Melansir laman kantor luar negeri Federal Jerman, hubungan yang terjalin antara Israel dengan Jerman terus diperdalam dan tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Jerman menjadi mitra terpenting Israel di Uni Eropa dengan nilai perdagangan bilateral sebesar USD 6,6 miliar di tahun 2020. Sementara itu, dalam kunjungannya ke Israel pada Juli 2021, menjatuhkan hukuman mati kepada puluhan warga Palestina. Dan sejauh ini telah mengeksekusi 27 orang. Menurut kelompok hak asasi manusia, Palestina dikenal memiliki banyak gerakan politik. Dua yang berpengaruh adalah Hamas dan kelompok Fatah. Hamas telah menjadi pemimpin de facto jalur Gaza sejak 2007. Setelah mengalahkan dominasi Partai Fatah, pimpinan Presiden Mahmud Abbas dalam pemilihan parlemen, Hamas kemudian mengeluarkan Fatah dari Gaza ketika partai sekuler itu menolak mengakui hasil pemilihan parlemen. Hamas dan Fatah telah memerintah wilayah Palestina yang diduduki di jalur Gaza dan satunya di tepi barat masing-masing sejak saat itu. Hamas didukung mayoritas rakyat Palestina, sementara Fatah didukung Amerika Serikat dan Israel.